Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bertanya tentang jasadmu, tentang badanmu. Apa yang engkau pergunakan? Tanganmu engkau pergunakan untuk apa? Apakah tanganmu engkau pergunakan untuk kebaikan di jalan Allah? Matamu, apakah matamu akan dipakai untuk memandang sesuatu yang halal dalam hukum Allah? Apakah telingamu akan apakah telinga ini kita pergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik menurut hukum Allah dan Rasulnya? Dan kaki kita ini, apakah kita langkahkan kaki kita ini kepada kebaikan dan ibadah di jalan Allah? Jangan-jangan begitu susah kita melangkah ke tempat ibadah. Jangan-jangan begitu sulit kita datang ke masjid. Tapi begitu mudah dan gampangnya kita datang kepada tempat maksiat. Apakah kita berpikir kaki ini tidak akan ditanya oleh Allah? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Mata akan ditanya, telinga akan ditanya, lidah akan ditanya. Apakah lidah kita ini kita pergunakan untuk menyampaikan sesuatu yang baik? Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil mi'ad. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim wal allamah, hadratal habaib wa syaraif. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Ya'la serta para kiai-kiai yang lain, kemudian segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di desa apa ini, Pak? Sungai Kunyit. Sungai Kunyit. Tadi malam mungkin sebagian sudah ketemu dengan saya di Mandalo. Alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah. Kalau bukan karena Allah tidak mungkin kita hadir ke tempat ini. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Bahwa sesungguhnya malam hari ini pangapora. Kui bahasa Indonesia Madura, Pak. Oh, maksud Madura saja. Aduh, tak yang kurang Jepang tapi. Jadi kula cak Madura tadi. Saya pertama dan kula sareng panjenengan toreh ngereng asyukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana risik tak pati raja. Ini kan agak risik nih. Bahasa Indonesia apa risik, Pak? Ya, pokoknya risik lah. Alhamdulillah bode saya lem langker. Bode saya compok. Arwah bode bebeuna kanjur. Kin manter teh kekeken nangkah. Awak nih mak mencol lagi, Mak. Tinggal tak apa, saya penting pakai along polongnya jun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa malam hari ini Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Kalau bukan karena Allah melembutkan hati kita, tidak mungkin kita melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Terima kasih kepada panitia. Seluruh panitia saya ingatkan bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah ada budak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan secara marfu. Silakan lihat di dalam Sunan Ibnu Majah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, seandainya ada satu orang mun bede situng orang karena sebab sampeyan pas orang penike engak ke Allah, kencerna lebih bagus eta nempeng asadaka ontah sepaling larang. Humren nika artinya ontah selarang karena bentuk secara fisik bagus. Teti panitia sebedeh neng acara malam mangkin, mun pas bede malam mangkin kinto orang engak ke Allah. Pas seneng abejeng, seneng salawat ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka panitia kak dinto debun Rasulullah kencerna lebih bagus eta nempeng ontah sepaling bagus. Mungkin mon ontah sepaling bagus menika mak nang tanah Arab hargana 120 juta. Kira-kira beda orang siap sedekah 120 juta malam makin. Tadi, bisa ceren mah. Hobi corona, lamari mata tadi kapi. Tapi ringkin tuh teku ni kalau tak si maskeran bekerja. Buat singkat gel lemari kapi. Lebu, aduh ibu cek jauh neruar. Ibu, aduh bini na siapa ya? Bu, Yud. Pola bini nadul loh. Bini nemat pola. Cerita semalam mama. Kula mereka mun kecak Madura mereka lebur mak. Karena bahasa Madura mereka banyak jenis. Oke. Saya setiap hari berbahasa 4-5 bahasa daerah pak. Kalau di rumah saya pakai bahasa Sunda. Kalau dengan tetangga saya pakai bahasa Jawa Tengahan, Jawa Solo. Ya kalau ketemu sama orang Madura ya saya pakai bahasa Madura. Ya polong ben melaju saya bahasa Melayu. Tapi kalau ketemu dengan orang Padang saya berbahasa Padang. Karena alhamdulillah Allah memberikan karunia 5 bahasa daerah untuk saya. Cuma gula saya tak kuat lebur ke Cak Madura Pak. Benih karena gula ring Madura banyak model lah. Mun beras bahasa Indonesia nan apa Pak? Beras. Kemun ke Cak Madura auba terus. Mun waktona etamen eladang nyamanan apa? Benih padi kelu. Benih. Pan leraja titik. Pas keluar kocak apa? Padi. Pani ketam mau berpole benih padi kepeh. Lo beri mesin baru auba anyama beras. Tapi pada cecer kita bisa mesin nyaman benih beras laas. Pane tanak tetina nase. Lecak gelu tetita tacin. Pan kering tetika karak. Pane kuring teti nangkinang. Banyak di ring Madura. Padahal gelek awalnya padi. Coba mun ke bahasa Indonesia apa kun? Nasid, nasi. Nah ini menunjukkan bahwa khazanah bahasa Madura itu luar biasa, Mak. Saya kalau ditanya sama teman-teman, Pak Yai sampean kok seneng sekali pakai bahasa Madura. Wong kula niku wong Madura tuh, Pak. Kita ini mesti seneng dan mesti bangga berbahasa Madura, Pak. Ben boleh kadang Madura ini kita mendek kalah, Mak. Madura ini kekala ilmu, ken menang akal. Minta aku menang akal. Tinggal maki agak jauh. Orang Madura mereka menang akal, Mak. Lamba sebelum kula cerita Isra nih kama. Ke meletaan sampai meletak ngantok bener. Lamba bedereng Madura mangkat haji. Orang Madura mereka tak uning macam, Mak. Karena abe naro masa naik pesawat de ade paneng neng yade. Neng ekor sini pilot. Pilot pan masuk terkejut. Loh, Anda siapa? Tanya Ki ya, kamu siapa? Itu? Loh, saya pilot, Pak. Itu. Pilot itu apa? Yang bawa pesawat. Oh, supir. Itu. Bukan, Pak. Kalau di pesawat itu pilot namanya. Iya, ku tak ada pada. Pilot dan supir ku tak pada.
Jadi, Bapak kok ada di sini? Ya saya kan nyampe duluan, Pak. Ini nih Pak ya. Manas so, pilu manas. Bagian Bapak di belakang. Pak, kalau orang nyampe duluan itu yang duduk paling depan, Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak tetap duduk di sini, pesawat tidak bisa berangkat. Dia tina. Ilmu mokong yang kui. Pas dateng pramugari. Selamat siang, Pak. Siang kia. Yang penting meture kan kalak gel sano, Pak. Siang kia. Coba Bapak calon penumpang juga. Oh iya sama, Lek. Coba tiketnya, Pak. Oh, tiket kok. Pak keluar. Setengah ku kan tak tahu macam, Pak. Rupanya kursi ini ibu di 9F. Mohon maaf Bapak, kursi Bapak di bagian belakang. Ini kursi Bapak nomor 9F. Jadi kursi yang di depan ini hanya khusus pilot. Ya ini kan kursinya 2, Dek. Bukan Pak, yang sebelah sini untuk kopilot. Yang ini untuk pilot, yang ini untuk kopilot. Itu tak ada pada. Bingung pramugari, bingung. Akhirnya pilot pengumuman. Para penumpang yang terhormat, kira-kira mungkin ada di antara Anda yang pandai berbahasa Madura. Kami mohon bantuannya untuk ke ruangan kokpit di depan. Pas badan anak meture pinter situ. Maju. Ada apa pilot? Itu di depan, Pak. Ada penumpang, calon penumpang, maunya duduk di depan terus. Loh kok begitu, Pak? Ya alasannya dia karena naik pertama. Yentarin. Can sing ngode sepinter. Oh gampang ria, reng meture ria. Tak bisa kalah kecuali situng, kalah kalian. Thank you, Mak. Reng meture sih bisa kalah, cuma kalah kalian, Mak. Oh gampang urusan saya itu Pak pilot iko. Siap iko. Pan maju kada tanya aki bi sengode. Ku emak gini kok teh iko. Bahasa gunung mereka, Mak. Ke Mekah iko. Boh. Mun Mekah mi nang yade iko. Apa mun yade? Yade ria teh ontok ke Australia. Korsesi yade ria cong. Iya ari ke Australia ria. Tangan diri cong mun saya ke Mekah ibu di nomor 9F. Tetingko tak ada Pak. Tak ada Pak kan Australia lagi. Gelak sate patian mempertahankan diri. Ya mun dek iya congkok ngali ya cong. Tetireng Madura. Mun gere tak ning laban gere, Mak. Reng Madura keras jung kerasan pole. Letore sampian. Pengepora Pak Abung Bang sekancaan. Maka sampai kiamat tak kira kalah, Mak. Syarat dihitung kalah kalian. Titi mun mekalah reng Madura syarat koto kalah kalian. Di marga penikah, aduh sekelang kongjong iko. Munjak gen tak ada kaki kok jangan tak haji jong iko. Jadi nang malam makin menikah, Mak. Karena ini rata-rata betul saja ki. Rata-rata betul saja. Gelak gula lastari acareta. Estona iki boleh saja menikah. Boleh saja. Abadan gula dari pelanggaran sarang birem. Mbak bini dan gula kinto orang turbuk. Kan bedering turbuk kinto ki. Oke, orang turbuk menikah, Mak. Makai tur getur aku lupuk, Mak. Oke. Mbak gula ni turbuk dari bini. Roman gula Habib kinto atau lepopoh. Karena Allah yarham badasima. Rajina Habib Mahdali kinto sepopo sarang babini. Nanti dan gula kinto alhamdulillah pas banyak boleh banyak menjadi ingki mantar menjadi banyak bunga nyiur, Mak. Lagi penakan kan hibah aki, Mak. Lewat itu para rabu setuju. Gula malam mungkin penikah cuma mekengak. Mekengak bab napah karena sesuai dengan acara kita malam hari ini. Bahwa kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pentingnya ibadah kepada Allah. Seberapa banyak harta yang kita miliki pada akhirnya akan sia-sia. Seberapa panjang luas dan tanah yang pernah kita miliki semuanya harus kita tinggalkan. Secantik apapun istri kita hari ini yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, pada akhirnya akan berpaling dari kita. Seganteng apapun suamimu, wahai para istri-istri, sehebat apapun suamimu di hadapanmu, pada akhirnya pilihannya antara dua,
apakah dia yang akan meninggalkanmu atau dirimu yang akan meninggalkannya. Hidup itu hanya masalah waktu. Kalau ada awal mesti ada akhir, ada siang, ada malam. Ada kehidupan mesti ada kematian. Karena kula sareng panjenengan panikala odi tinggal situ kare mate nah. Lah siap sampean. Siap. Ojo marah apa bener. Siap mati dek remah. Mari doakeun mantir mati lego. Le odi menika mak. Benih masalah siap tak siap masalah mati menika. Seneng tak seneng, suka tak suka, mau tidak mau ya memang kita harus mati. Mumpung kita ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, mumpung kita sehat, pola bi Allah oleh hidayah dari Allah mak. Seberi mungkin lupa bejeng, pola legu sopu acara bejeng. Leni kalang masjid lagi, langgar panikala bagus mak. Lo mungkin masjid saya lihat mulai dari awal kota Pontianak, hampir seluruh di Kabupaten Pontianak tidak ada masjid dan surau yang jelek. Semuanya mentereng mak. Tapi persoalannya ada jamaahnya apa tidak? Pegenteng masjid sampean, pesal pak masjid sampean, pas beriin AC banyak mak sedeteng ken numpang tedung. Aduh istirahat nyaman masjid disuruh, apa AC na telo iko. Lah ini kan masalah mak, yang kita salah. Karena gula di kancah masjid, Romania dan masjid. Sampai makin pun kita nang bejeng masjid. Kita datang ke gula. Pola bedi di namat. Saya kan mamat marah. Nah ini mak. Kadang gula ban sampean aduh cek teronah. Agak bayar romai setin masjid. Pola kena bejeng ketok benih mun rebaru malah nyaman nih kok. Apa ya mau beda rebahan kan datang ke adeng kok. Kita apa bagus mak. Dahulu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Iyad bin Khummar radhiyallahu an, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu atau kalian melihat seseorang yang hatinya selalu terikat kepada masjid, senang datang ke masjid, suka masuk ke masjid, suka ibadah kepada Allah di masjid, saksikan oleh kalian orang itu sungguh dalam keadaan beriman kepada Allah. Orang penikah mak. Tuarkan malam hula ceramah, lah karena kerja. Pasal ketua masjid itu. Saudara? Pak Ali gimana Pak Ali? Cek dalam Pak Ali. Pak Angki, Pak Jali. Pak Haji Ali. Saya tu kang ada gitu. Tukang ada nih, ngodet apa ya? Kemah? Aduh, Pak RT. Pak RT. Jaga laga RT ke. Lagi mun bedo orang minta tanda tangan, tulis tanda tangan cewek berepot. Karena pagi nang hari kiamat. Ya loki make RT aja. RT kamu kan tuh? RT 4 Sungai Kunyit. Pak Ali, saya datang Pak Ali, engki pangeran, natuk, RT, engki pangeran, berapa periode? 2, buat macam tak cucur kakek. Punten nika kerja mak, manter salah apa nika? Bener bahaya Pak Ali. Oh bajengah mantap ke masjid. Puasanya baik, sedekahnya bagus, muamalah muasyarahnya bagus. Tapi ada yang satu masalah ini. Sampean pernah tanda tangan dan sepertinya ini tanda tangannya bahaya ini. Gara-gara tanda tangan ini sampean catatannya agak merah di sini. Kenapa ya Allah? Begini. Arya mi beda penyelewengan dana di diri. Buat mi pah betul dah iya. Cek demo ini nak ya.
Ndak ya Allah, bocok ngomong catat na bedere. Bode kapi. Dibun Allah. Derem awal. Ingki segak dinto pangeran estona ten hula tak tanda tangan nah. Cuma desak bi kepala desa. Nah, kamu kepala desa narya. Semulem ngedelem. Oh, bode kepala desa ki. Oh, seporane kepala desa. Mantir salah Pak desa. Iya mun bener obe lah. Anu pangeran lambe bener gule tak tanda tangan proyek penikah. Cuma gule desak bi kepala desa. Sudahlah Pak Ali, Pak RT, tanda tangan saja. Kalau memang proyek ini selesai, Pak Ali dapat bagian 10%. Jawab Pak Ali, haram Pak Kades. Itu bukan uang kita, itu uang rakyat. Yang cuma 10%. Ki Kenny. Obe Cang Kades, ya kalau begitu kita tingkatkan 20% Pak Ali. Tak bisa, itu makruh masih. Ya udah kita deal 30%, aja baru halal dia. Lah masalah Pak. Nah, demi Gusti Allah kan seginto. Jangan kamu beranggapan bahwa apa yang kamu lakukan itu akan ditinggalkan oleh Allah. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dan menyangka setelah mereka berbuat kemudian Allah lupakan? Si abojong icatat. Bu ibu si kepengajian malam mangken etoles. Si roh. Si apa ajungan tepan janojon etoles bi Allah. Ten. Nah, dah. Bode catatan ada dah. Bade su. Saya pengajian itu patu sambil atungingan engkau deh. Pengajian ini ketunging ibu di. Ustad dejo gandengan foto benoring. Jadi iya su, tang bini banyak su. Kita kena kerja menikah mah. Lihat menikah mah. Kula sarang pancen dengan saya mangkat kak kantor menikah. Ini kayak catat bi Allah. Sepaki nang akhirat dibeles. Sandi son menikah. Pak Tolib tinggi. Pak Tolib asal nasi gratis mana? Gratis kan? Sebudian masuk surga beneson Pak. Berak kiai, kebiaki roda lah. Lepunten mak, Allah panika adil mak. Tidak mungkin apa yang kita lakukan itu akan dilupakan oleh Allah. Cuma masalahnya kita ragu kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro, kata Allah. Maka nikmat Allah yang bagian manakah yang membuat engkau ragu-ragu kepada Allah? Saudara saya, Ustadz siapa tadi yang panitia ini? Mana Ustadz Wahab? Yang alumni Angelan itu? Bulan saya Ustadz Angelan gila? Hah? Ustadz Subahari. Jangan dikira bahwa apa yang kita lakukan malam ini tidak dicatat oleh Allah. Bahkan saksinya apa saya munyian dia? Ini kenapa? Munyian apa nih mak? Oh kata mak. Oh buat penenorok pengajian gitu. Can kata sebenarnya gula saksinya pangeran nih kok. Boleh sejuk toju itu batu sambil arokokan kita atur aroko pak. Aduh tak nyaman pengajian lagi air cia itu. Aroko tok ada kopi itu lebih keluar kopi lah. Nikah gula tambah nih celep nih mak. Bener karena malam gula rencana tak boleh mana. Terongin penang pesantren Al-Qomar cuma karena adik janjian ben kancah akhirnya malam mangken boleh. Iki bener menikah mak. Monik bini lah 2 minggu letak tulit sekali. Kuan. Toribu. Sampian jawab gih kemana bu ibu? Arwah rosa semaan boyro. Bu. Sampian mele. Ebri PC 10 miliar bi lagi nah. Tapi tak kepolong. Atau tak ebri PC tapi kepolong. Mele siki mas sampian. Hah? Milih PC, aduh lemah duitan nongko gitu. Bu, milih 10 miliar tapi tina akiwi lagi mangkat kun setahun tak abulir. Atau tak beri PC didik tapi kepolong milih sekemarwah.
Mak ngomong apa kira. Saya ka polong. Cing men besena hari Sabtu tak ibu kiri kaki. Ya manusia menikah kan gitu bu. Jadi malam mungkin napa saya kelak kau sarang badan kau lah. Setuju panika catat sebagai amal salih ben manter muka kencerna pada paah dek bengesapon aku le sarang panjenengan setuju. Langkong-langkong se ampon awakaf aki tanana langker, se abangun langker, se nyompeng semen ke langker, se abri ngono orang alako langker, se abri ecada langker, se meliaki menuruna langker, se nyiap aki emi ke langker. Orang benih kemak membangunan masjid banyak model mak. Bodoh si dateng pon tinggal Pak Ustad Wahab. Langker menikah sama orang keduaan kula. Banyak besena. Tanah kula beli PT Antam. Pon bagus. Bodoh si kedua dateng pon. Ini ke pasir tanggung kula saja sampai marah. Saya. Bodoh si dateng anu kinto Pak panitia kula tandi semen, kula tandi pasir, kula cuma andi besi beton. Pon bagus masuk. Saya datang boleh kula tak andik apa-apa, cuma kula siap ngiunin apa yang engun untuk orang salah ke masjid atau langkah. Bagus. Bedis boleh saya datang kula tak andik apa-apa, kula cuma andik kopi untuk orang salah kok. Saya. Bedis saya datang nomor di budi akabayan belis. Sedih budi nyompeng heran. Pandateng pahnatek mi bilu ya. Nyompeng tak nyompeng. Abri PC tak abri PC. Ngadu tak norok ngadu. Panteng de tengah ada bilu re mati kok. Tuli kepak ben sekop. Makle tuli mole. Empon mak. Lakon aku ben sambian senau sekoni. Nih, saya bangun tenda, saya untuk megempang orang hadir. Pas saya aku nikah, saya nyiap lagi acara malam mungkin setuju ibitong sarang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Awal mula sebelum masuknya Islam, Umar ibn al-Khattab adalah orang yang paling membenci dan paling memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal islama bi'umaraini. Ya Allah, tegakkan dan kokohkan Islam itu dengan dua orang Umar. Karena pada saat itu di tengah masyarakat Arab Quraisy Makkah ada dua orang pembesar Arab Quraisy yang sungguh luar biasa. Yang pertama Asmana Umar ibn al-Khattab. Yang nomor dua Umar ibn Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Allah kemudian mengabulkan doa Rasulullah. Kemudian Allah melembutkan hati satu di antara Umar yang bernama Umar ibn al-Khattab. Dan proses masuknya Islam Umar bin Khattab itu sesuatu yang luar biasa. Pada satu masa Umar ibn al-Khattab tengah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berniat ingin membunuhnya. Tetapi sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar itu adalah sosok yang pemberani. Pada masa itu usianya 27 tahun. Umar digelari sebagai singa padang pasir. Tidak ada orang di tanah Arab yang berani menghadapi Umar. Umar mencari Rasulullah dan berniat untuk membunuhnya. Tapi sebelum sampai kepada Rasulullah, ada orang yang memberitahu, untuk apa kamu Umar menemui Muhammad? Apa kata Umar? Aku ingin membunuhnya. Tidak perlu kamu membunuh Muhammad ya Umar. Urus adikmu yang bernama Fatimah. Apa kata Umar? Kenapa dengan adikku? Adikmu Fatimah diam-diam sudah mengimani Allah dan mengimani kenabian Muhammad. Makin tambah marah Umar ibn al-Khattab dan kemudian mencari adiknya yang bernama Fatimah. Saking marahnya Umar, dia punya niat untuk membunuh adiknya juga sekalian. Tapi sebelum itu terjadi, ketika Umar mendengar bacaan dari adiknya, ya ini surat Taha yang dibaca, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa.
illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Dan tidaklah sekali-kali Allah menurunkan Al-Quran untuk membuatmu susah ya Muhammad. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Bergetar hati Umar. Hidayah sudah mulai masuk ke dalam hati Umar ibn al-Khattab. Tapi karena masih diliputi rasa marah, kemudian adiknya dipukul oleh Umar ibn al-Khattab sampai terjatuh. Setelah itu kemudian Umar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sedang bersama para sahabat di sebuah tempat yang bernama Darul Arqam. Apa kata Umar? Ya Muhammad, temui aku Umar bin Khattab. Sahabat pada lari pada waktu itu karena takut atas ancaman Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenangnya menghadapi Umar. Ada apa wahai saudaraku Umar? Ya Muhammad, awalnya aku datang kemari ingin membunuhmu. Karena aku mendengar engkau menyebarkan agama yang mengesahkan Allah. Agama yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita bangsa Arab Quraisy Makkah ini. Tapi ya Muhammad, barusan saya datang ke rumah adik saya yang bernama Fatimah. Dan saya mendengar bacaan-bacaannya yang dia bacakan, tiba-tiba hati saya bergetar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Umar ibn al-Khattab. Semakin bergetar hati Umar ibn al-Khattab. Dan kemudian dia berkata, ya Muhammad, aslamtu ilallah wa ilaika ya Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah secara langsung karena saking indahnya mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Artinya sekeras apapun hati kita, sekeras apapun diri kita, tapi kalau kita biasa mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kalamullah, membiasakan diri membaca salawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hidayah itu akan masuk ke di dalam hati kita. Maka malam hari ini manter muka kula sarang panjenengan setuju ngaolia hidayah sesai dari Allah Subhanahu wa taala. Lastarine Kak Dintoh. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Rasulullah Muhammad kepada mereka yang beriman kepada Allah, in kuntum tuhibbunallaha, mun lakaran ongku orang kampung kinto ni kecinta ke Allah, esto ke pangeran, esto ke Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni tabuna Rasulullah. Katakan ya Muhammad fattabi'uni, torok sengkok tabuna Rasulullah, ikuti aku, ikutlah saya. Kalau kalian mengikutiku, kata Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu kasih sayangnya tiada terbatas. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita, malam hari ini Allah turunkan hujan walaupun sedikit. Gelai Pontianak terus mak. Depak kak kantor panas terang. Gula lakaran agak curiga ben kayak lah gula. Aduh, saya nggak ikin token bede pawang ocen je kong. Polandi pawang mak. Ya bonus seminggu ya gula. Nikah mak. Allah mun lakaran kasokan mak. Lapa kuat tuan gula ban sambrian. Lapa polong pawang ngasatunya. Pala pucor jangan pangeran. Karena gula lamba andi tetangga mak. Ini kan cerita biasa gitu. Datang ke gula. Ngarah gula yang kutukon wala. Assalamualaikum mak Vinter.
Kalau emak ki pinter apa? Anu alian dari anu mak dari Segura kanto. Ale kepada pangeran. Nah apa mak? Anu, kula cabis pemator ke panjenengan. Kenapa pon? Kula bin mangkabino kompoi. Ah, kenapa mak? Mungkin mau musim mojen. Kula le curiga. Pasti minta penampek. Kula le curiga. Sambian minta penampek, mak. Aduh, alim mongko sambian. Coba kita anu ngocak kula le pangkio. Aduh, jangan teti kula selagak, mak. Jadi kenapa, mak? Cing kula tepang tadi WC, mak. Mulai otot. Pola bisa tak ojon. Aduh. Hari kota pahala ben pangeran dia. Pas saya pakabi bulan 12 mak. Tepak berkeojon. Tak bisa mak. Mungkin bani ke bulan 12. Bulan 12 bani. Kemudian Indonesia masuk musim hujan itu musim berber. September, Oktober, November, Desember. Lah ini keberber mak. Maksudnya mak pinter ojon. Tak bisa pengali. Pengali ya ke amma mak. Kimun bisa pengali. Kula apa yang sekian? Kok tak kerja dulu mak? Raja. Aduh. Ada macam maksa ke Allah ya. Jumlahnya macam semua fantastis. Tapi kula curiga nih kan bulan berber. Kula nelpon kanja kula. Si ahli kata nikah. Pada Ustaz Abdul Wahab kan pada ahli yang arah. Minta ojen gitu. Nelpon kanja kula, "Wan. Napa mak ge? Kaki ki pakunan di wan betuan ruwa wan. Tuan apa mak ge? Tuan sobaja tak ojon. Aduh. Bulan 12 mak ge pucor kok. Tak bisa mereka mak ge. Enjak wan are larang re wan. Atau kerja kok jak larang. Senapa mak ge? 2 juta kok. Aduh makin kok. Entar kecopok gula. Derma wan positif wan. Senapa juta mak ge? Bagi 2 juta ya. Kaki satu kok saya amin. Aduh, mun panjenengan bagian sa amin mak ge oleh 1 juta kia mak ge. Kan engko senemu pasar ge. Sing ngoling kan? Oh, bagi 2 Kula panika mak sosa mak. Lillahi taala sosa. Mun pas ojen adek kan lah wis sere. Lho kanca kula panika pan acara tepak hari Minggu. Dari kol 6 sobubi kula saya yentaren. Jagawan. Jaga mari apa jeng ke kelas hari terus. Minta jaga bajari kok. Aduh sawirit semalaman panika mak ge. Micek hoson, abok 1 juta mak ge kok. Mun second bulet jelas tak baca mak ge kok. Nah, jadi kok lek tau kok pada dukun iki to. Mun second baca kek ning kek bae ge. Tuti menika mak, saya macam tua menik, saya macam tua. Sampai pukul 10 ki terak mak. Cengki laku. Lepan lekol 11 panika lagi cai pengan senelpon. Pas katina apa mak ke? Arapa wan? Ondem ka iya? Iya pos-apos wan. Ondem je pos-apos sorongan le, kus bagus wae. Tunging ke ondem aja. Katina apa? Pokoknya lah tunging ke ondem kake. Aduh, nika ilmu no orang petengnya mana mak? Peteng mak. Jadi, lewat ngapa norok hula ongko, lepas ada buah kengah. Patuk natuk ya jangan compok hula ondem. Engkau umat Allah ya. Kakek pada umat Allah ya. Engkau tak minta ke kakek, minta ke Allah setia. Mun bisa kakek ngale, ya. Arek benih kan engkau ya. Arek karena Allah itu. Itu lebih kalau coba kiban Allah wan. Arek bisnis murni ya. Ketika kenapa make obe bahasana? Takut Allah tersinggung wan. Anu Allah itu. Kula la cangkol lang kaajunan itu. Nyoon na pangabura. Karena ari mangkin penikah bodo acara kabinan manter tak keker ojen. Karena mun sampai ojen penik keker kula todus pangeran niku. Ben pese kula pasti elang niku. Lha ni kekesukaan Allah mak. Sampai pokok lemak tak ojen. Le pokok lemak bener la sosa pole.
Lah mulai geger didik. Aduh, katina apa mak ke? Macam lah rese. Tenang wan, tambahin pole dua wan. Hari lagi beda bonus ria. Kule yentare panitia tuan rumah. Mak. Katina apa? Aduh cek manti mak ke. Padahal kan lemari pos ngapos ya Allah mak. Kule ban sampean mun tempat sosakan nampu pos ngapos ya Allah. Thank you. Padahal Allah oning cek kule ban sampean mereka ngomong mak. Ngomong jelas ngomong. Allah oning tapi torot. Lapa tokang ngomong kaki cong debun Allah. Ini sasa sebudian kaki. Setiap beri debun Allah. Hatta Qarun Fir'aun bin kok beri apa boleh kaki debun Allah. Karena Allah sudah menetapkan bagi dirinya. Allah menetapkan bagi dirinya sifat kasih sayang yang tiada batas. Debun Allah dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kemurkaanku, sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku melebihi batas-batas kemurkaanku kepada hambaku. Maka orang yang kita menikah umpamanya tak apa aja, enten mak Allah tak pas duka mak. Adan, elang gerba nih. Terutama ini kan para bulan puasa, makin kan masuk bulan Rejab, sekejap bulan Sya'ban, tak abid boleh masuk bulan puasa. Biasa aku leban sampean semak ke pangeran kan waktu bulan pas sama. Walawal sampai kan tanggal 6. Tanggal peto sampai tanggal selekor dada. Ada. Selalu ada kemajuan. Kenapa Pak Kiai? Iya jemaah anda maju ke ada. Karena ibu di kosong. Lah makin ku leban sampean cakang pos ngapos ya Allah. Temulah sesa ku leban sampean dateng ke Allah. Kol 2 malam tahajud. Mulai susah otang banyak kredit dan orang duare. Aduh ya Allah, kula tandi hasil ya Allah, sawit tak jalan ya Allah. Pas ketamu deh, ya. Kula cuma minta untuk majar kredit motor pangeran nih kok. Ongguan mak. Empan apa sih? Empan diparingin bin Allah. Cek Allah nih kelakaran kesokan mak. Minta apa saus bi Allah diparingin. Ken cuma sengak bedi bitongan nah. Sehingga lo berdepan bebas dari masalah. Nah, timbul masalah boleh. Pas satungingan apa kuluban sampean ke Gusti Allah. Milana nang malam mangken kuluban panjenengan kutu engak dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguh-sungguhnya Allah tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Contoh malam ini. Tadi kita gerimis, khawatir, takut, cemas, was-was. Karena manusia mon ekeremu ojon banyak agrunggung. Allah, lah sebulan ojon pangeran. Lah sebulan tak motong Allah. Bon ekerem bi Allah, ya terang. Terang sebulan Allah, getah di Allah. Mode boleh. Tak cukup Allah. Mon bisa po ojon didik. Akhirnya Allah kesokan. Ojon campur ban panas. Jen baik. Pas ki ngocak Allah, aduh tak bisa pangeran. Arya padi mate. Bawa saya tuh tua-tua, bagus dari pangeran. Arya ojan panas, cuma orang hitung pangeran. Tambahi kopi ben gula. Nah, aing kan lah panas itu. Lemani kemenos sama. Ebri situ minta 2, ebri 2 minta telok. Korang terus ke pangeran. Tapi Allah kesokan tinah ibri orang sungai konyit campur ko pengkor dapun Allah beri. Minta berempah beki. Senga. Tunggu wi malaikat itu batu. Aru amat roh. Dikadik beri sandal kezen Mohsin tekku. Nomor 42. Pase betek 1042. Tembus mak kiai. Dari di Mamat. Sandal panjenengan. Ini Mamat. Ingki kula amempe. Amempe naku sandal jenengan. Terus milana ki laku mangken niku kula niku sandal panjenengan. Nomor senapa mak ge? 42 mat. Oh tembus mereka mak ge. Senapa mak mun 10.000 mak? Nah, kelopai ta. Hah? Kelopai. Berempe ya ge. Wala lah bita masang ge. Aduh mak,
Unus apa nih kamu? Oleh sana apa mak? Karena aduh gelapa longkoro. Karena gula kejadian nih kan mak asli lillahi ta'ala. Gula lembek. Pleman tugas dari Bandung tahun 2006 mak. Pleman ke Pontianak nang Pret Pangeran. Jadi gula bentuk majelis sholawatan. Majelis sholawat biasa nah. Sholawat nariyah. Majelis iki ento beni santri mak. Rata-rata mantan pecandu narkoba. Papolong sareng ten kula. Ingki mula asalawatan munda ada natar celater mak. Minta kau tak ajar celater niki jak lah pecandu mak. Dateng semereng. Dateng songkon bilu. Tapi minggu le terima. Sampai situng waktu. Setelah jamaah itu lebih dari 50 orang. Kula susah. Aduh, are seket orang mantan pecandu narkoba. Are bi Allah alhamdulillah selamat. Margana banyak maca salawat. Pola oleh salawat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kula ingat situng riwayat pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib yang dikenal dengan Abu Lahab itu paling benci kepada Nabi. Pernah kena tibi kebeciin bi Abdul Uzza. Bisa kocak Abu Lahab. Benci ke Rasulullah. Sampai bertemu langsung dengan Rasulullah. Kalau berpapasan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ini tidak pernah menatap Rasulullah. Selalu ditutup matanya. Sampai tanya akibi kancana. Ya Abdul Uzza. Wahai Abu Lahab, Abdul Uzza. Saya selalu melihatmu ketika berpapasan dengan Muhammad. Kenapa engkau menutup wajahmu dan tidak melihat ponakanmu Muhammad? Kata kafir yang satu. Abu Lahab menjawab, kalau aku tidak menutup wajahku dan aku menatap wajah ponakanku yang bernama Muhammad, niscaya aku pasti masuk Islam. Kenapa Abdul Uzza? Karena Muhammad itu begitu teduh. Muhammad itu wajahnya menggembirakan dan menggetarkan hati. Maka setiap aku melihat ponakanku sendiri, aku selalu menutup wajahku agar aku tidak beradu pandang dengan ponakanku yang bernama Muhammad. Bagaimana dengan kita? Yang setiap sholat kita selalu membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dalam sholat ketika kita membaca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bagaimana kalau itu yang selalu kita baca di dalam salat ataupun di luar salat, maka Allah pasti melembutkan hati kita. Mun atena lemes, maka insya Allah timbul rasa cinta. Rasa cinta itu pasti menimbulkan rasa bahagia. Kalau orang sedang jatuh cinta, pasti dia selalu menyebut namanya. Kulaban panjenengan, saya jatuh cinta ke nik bini, pasti sebutnya mana terus. Orang peni kemun leesto, mun aten bagla cinta ke Allah, mun cinta ke Rasulullah, langkung-langkung insya Allah itu kan banyak ikhwan tariqah naksabandi. Banyak ikhwan tariqah. Supaya aten paneka sambung ke Allah melalui Rasulullah, arabitoh melalui guruna, menyatukan hati, menyambungkan hatinya melalui lafzul jalalah, menghadapkan hatinya kepada hati guru mursyidnya. Arabitoh atau wajah Allah, Allah, Allah. Timbul rasa cinta di dalam hati. Setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, bahkan tiap tarikan nafas, setiap detakan jantung, setiap aliran darah, setiap hembusan nafas selalu dibarengi dengan kalimat Allah. Kenapa? Dia sedang jatuh cinta kepada Allah. Sama dengan anak-anak kita yang di belakang ini, Jamiatul Hadrah. Cinta kepada Rasulullah, senandungnya selalu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ini pantas nanti bertemu dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini pantas bertemu dengan Rasulullah. Kita ini pantas bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Rasulullah tidak pernah bohong. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak dekat denganku di yaumil qiyamah adalah orang yang selalu banyak menyebut namaku melalui salawat-salawat yang dibacanya. Maka insya Allah kita ini akan termasuk orang yang dekat dengan kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah menyebut nama Allah, Asmaul Husna, lafzul jalalah kita sebutkan, kita menyebut nama Rasulullah, maka timbul rasa tamburuan di dalam hati. Cemburu. Sampean punya istri, mana yang punya istri? Andi Raji sampean. Punya istri sampean. Sampean cinta enggak sama istri sampean? Macam agak cia aja lagi. Tegas cinta kan? Oh. Kalau sudah cinta, istrinya ada di mana sekarang? Sebenarnya di rumah, tapi sebenarnya di hati kan? Sebetulnya di hati. Sampean ingat enggak waktu sampean mengucapkan kata cinta kepada istri? Bagaimana bunyinya? Aku mencintaimu di atas segalanya. Beni atas ata. Aduh ya, ndem aring dinari ya. Engkau adalah segalanya, aduh ya. Jangankan lautan air, lautan api akan aku seberangi. Cek ngomong ah. Cek nginum kopi panas nambutiop. Pah lautan api demak akan dan arwah. Tapi menoreng jatuh cinta penikakan sathat mak kencil. Debun santre orang mun esto penikah kalimat kencil mak. Ganjil penuh dengan keganjilan. Nah, kalau santri kan itu kan kalau menyenandungkan salawat kepada kanjeng Rasul itu kan memilih kalimat-kalimat yang indah untuk menggambarkan kebahagiaan dan rasa cintanya kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang yang pantas bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi memantaskan diri tentunya adalah kata Rasulullah tadi, fattabi'uni, ikuti aku kata Nabi. Ikuti aku. Jangan ikut yang lain kata Nabi. Maka insya Allah kuluban panjenengan bakal selamat. Selamat dari dunia kantos akhirat. Selamat yang paling penting panika selamat dari seksana pangeran. Selamat dari hal-hal yang menyebabkan datangnya siksa Allah. Selamat dari hal-hal yang mendatangkan keburukan dalam hidup kita. Kalau seandainya masyarakat kampung Sungai Kunyit ini bertakwa kepada Allah, waktu na abajeng, waktu na zikir, waktu na lakok toreh mangkat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna alaikum barakatin minas sama'i wal ard. Temun Allah. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mon orang kampung Sungai Kunyit kinto iman ke Allah, yakin ke Allah, Allah yang menciptakan kita, memelihara kita dengan rezekinya, kita aman waktu tidur karena dijaga oleh Allah melalui penjagaan malaikatnya. Ketika kita terbangun, kita dijaga dengan rezekinya. Ketika kita dalam keadaan susah, Allah memberikan kebahagiaan dan kabar gembira. Ketika kita berbahagia, Allah menetapkan kebahagiaan dalam hati. Karena dia yakin, kulban panjenengan yakin, oh di panika urusan Allah, mati pun adalah urusan Allah. Tidak peduli berapa rezeki yang kita dapat hari ini, yang penting di awal dengan rasa syukur. Alhamdulillah, awal bangun tidur, ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikin nusur. Ya Allah, segala puji dan rahmat bagimu ya Allah, yang kau turunkan kepadaku ya Allah. Barusan aku mati sebentar, tapi kemudian engkau hidupkan lagi ya Allah. Alangkah besarnya nikmat ini ya Allah. Kulban sampean ceukena asaren beuy mak. Kita bangun dari tidur, bangun dari tempat tidur, melangkahkan kaki, dan kaki kita masih sehat dan normal. Alhamdulillah, itu mahal. Kulban panjenengan ceke dari asaren, alhamdulillah bisa bernafas, dan kita tidak bangun di rumah sakit. Alhamdulillah. Kalau seandainya engkau bangunkan aku di rumah sakit, bagaimana ya Allah? Apalagi kemudian aku bangun tidur, tiba-tiba aku terbangun di kuburan ya Allah. Kulban sampean tiba-tiba sebelum asaren atuh ka Allah ya Allah, mantar odik ben mati dalam keadaan Islam.
เจอขึ้นบิมาเลกัดเจอโรปันเลยkuburan saya sampean engkau malaikat loh mi badi dina beni kaki la mati ke mati lah apa mati iya saya luar itina akibi kaki beri kaki saya sayang-sayangan ben bini na kaki roh saya tina akibi bini na kaki kan bade kalimat sehidup semati tade kaya pak Kulaban sampean mati bayole sehariat gelek nih bini. Minta mati beberi tang laki. Ya saya laki pun pada dia bini na mati kita ngering kuburan lemesem aduh itu betul. Lah manusia mak. Menoreng mati di Rasulullah telok sebakal norok. Situng tunyana. Dua anak botonah ben bini nah. Saya nomor telok amalah. Saya dua bakal mulai dengan Rasulullah. Kenapa saya mulai Rasulullah? Kenapa saya beleman Rasulullah? Tunyana bakal mulai. Kalau sandi mobil bagus. Terakhir ke kuburan bi mobil lah. Ya memaki masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Selamin. Ada Pak Selamin, Pak. Aduh pengapura masih jadi mereka mak. Menjadi kini kan gajah mereka. Sing hukin tak hadir bi kula main ki. Seporan ki. Cek pah burung saya beri beken teh. Bahaya mereka. Lah mereka mak. Lah tunyana mereka itinaki. Candi istana yang paling megah itinaki. Mobil yang paling bagus itinaki. Lah setengah itinaki erpu bianan. Bapan kita oleh seminggu beni Arab bu saya tahlil lah mak. Sore tanah saya itu paturi di menjadi kok. Sekem mamat kok aroi kok. Lambat semelem mak roh. Pon mak cak urus kaya mak. Pokok senapa pon mak? Hah? Udah. Aduh soro tuli toron mak. Toron had. Ya kalau petakonin saya ada. Ada asisten gula mak. Asisten gula di telok. Karena untuk mengamankan channel saya di Zen Motion Official. Nanti yang punya HP terutama ibu-ibu. Bu, ada ibu. Mohon bu ibu mak. Mulai datang ke pengajian. Saya buka aku Yasin mak. Saya buka aku buku sholawat mak. HP ini buka kanda. Pandai pak ke pengajian, halo guys, itu, halo guys, itu, guys apa nah? Mun bi reng Arab, makin reng Indonesia yang gerek mak, berah jam reng Arab. Orang Madura nih, orang Indonesia sepuluh maksud. Pandai pak ke Masjidil Haram panik kau. Beni pas senong supaya ibadah semak ke pangeran beni, ke lebur saya apa tuh? Halo guys, itu, aku di depan Baitullah guys, itu. Oh, itu mau biar Arab kira mak. Indonesia, berah kok. Wah, gerah pun biar Arab. Yang orang Indonesia kan lakaran cengkal mak. Gerah, boleh lebat itu. Le guys boleh. Dan nikah. Itu benar Rasulullah. Saya nomor 2, saya bakal norok ke kuburan. Nak foto na ben bini nah. Mula mati guluban sampian tak kira tunggu sampai 40 hari 40 malam mak. Mati ko buraki kol sanga, kol setengah 10 anan lah peleman. Sepakal tetap ben orang panik dari Rasulullah situng amal lah. Maka dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Barzah, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alah an umurihi fima afnahu. Saya nomor 2 dari Rasulullah. Wa an ilmihi fima fa'alah. Wa an malihi fi aina iktasabahu wa fima anfaqahu.
wa min jismihi fima ablahu. Kelak di hari kiamat, kaki manusia itu tidak akan bergeser dari tempatnya dia berdiri, kata Rasulullah, sebelum 4 perkara ini diurus oleh Allah. Kita masih akan berdiri di hadapan Allah di yaumil qiyamah sampai 4 perkara ini akan dihitung oleh Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, umur yang kita punya ini akan ditanya oleh Allah. Berapa umur yang Allah berikan kepada kita? Entah itu 50 tahun, entah 60 tahun. Apakah umur kita ini bermanfaat apa tidak? Apakah lebih banyak amal salih yang kita lakukan dibandingkan maksiat kita kepada Allah? Begitu sedikit waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Titik waktu kulban panjenengan sing ngadep ke Allah. Paling abid kulban panjenengan abajang 10 atau 15 menit. Tapi ketika kita duduk di antara orang lain, kita bisa duduk sampai 1, 2, 3 jam. Kita masih bisa duduk bersama orang lain. Tapi ketika duduk di musalla, duduk di masjid, paling lama 10 dan 15 menit kita sudah bergeser. Yang kedua, Allah akan mempertanyakan ilmu yang engkau miliki. Apakah ilmu yang engkau miliki engkau amalkan dalam hidupmu? Yang merasa dirinya santri, alumni pesantren. Saya dengar di sini ini banyak santrinya Ki Abdul Bari, banyak santrinya Ki Muhaimin Angelen, banyak santri dari Malang, banyak santri dari Lembulan, atau pondok pesantren Sidogiri Lirboyo, ataupun pondok pesantren yang lain mungkin dari Al-Qamar dan seterusnya. Santri itu, Pak, itu bukan bahasa Arab, bahasa Sanskerta yang diserap oleh masyarakat Indonesia. Santri itu artinya sastri. Sastri itu artinya orang yang hidup di jalan Allah atau Tuhannya. Bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya talib ya tulab. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartanya engkau dapatkan dari mana dan engkau belanjakan untuk apa? Harta yang didapatkan dari perkara yang halal, belanjakan kepada yang halal. Atau juga sebaliknya, jangan sampai perkara yang haram dibelanjakan kepada yang halal. Banyak orang dapatkan dari perkara yang haram, tapi kemudian dia berusaha seakan-akan bahwa hartanya akan menjadi baik dari perkara yang haram, kemudian diinfakkan kepada perkara yang halal. Sama saja percuma. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bertanya tentang jasadmu, tentang badanmu. Apa yang engkau pergunakan? Tanganmu engkau pergunakan untuk apa? Apakah tanganmu engkau pergunakan untuk kebaikan di jalan Allah? Matamu, apakah matamu akan dipakai untuk memandang sesuatu yang halal dalam hukum Allah? Apakah telingamu akan apakah telinga ini kita pergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik menurut hukum Allah dan Rasulnya? Dan kaki kita ini, apakah kita langkahkan kaki kita ini kepada kebaikan dan ibadah di jalan Allah? Jangan-jangan begitu susah kita melangkah ke tempat ibadah. Jangan-jangan begitu sulit kita datang ke masjid. Tapi begitu mudah dan gampangnya kita datang kepada tempat maksiat. Apakah kita berpikir kaki ini tidak akan ditanya oleh Allah? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Mata akan ditanya, telinga akan ditanya, lidah akan ditanya. Apakah lidah kita ini kita pergunakan untuk menyampaikan sesuatu yang baik? Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Kadang-kadang kita duduk di rumah, ada saja yang kita bicarakan tentang keburukan orang. Apa na boleh bedereng lebot? Aduh, mari kapi. Siapa juga? Anur wah. Siapangku? Aru lambo salah ko nyambung roh. Ampun, itu kan sudah ada rahasia dia dengan Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mumpung kesempatan malam hari ini, saya bisa hadir dan bertemu dengan para jamaah. Saya sangat berbahagia, saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan manter muka papangkian nang malam mangkin kak dintoh ngaolia ridho na Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaolia syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkar ginto bisa ipergunaaki untuk hal-hal kesayangan.
mempersatukan umat, mendidik anak-anak kita, ajarin ngaji, ajarin tuana bojong, langkong-langkong para santri, para alumni, para mukharrij, para mutakharrijin, sebedah nengkak dintoh. Karena kita ni kan kampung saya apa ni mak, saya mak. Beda 3 kilo dari ada ini pak. Boleh 5 kilo, 6 kilo. Alhamdulillah mak ini. Sanaos kintu jauh dari jalan raya, tapi ini kan aman mak. Aman dalam arti adidik nak foto pernikah saya. Karena jauh dari hal-hal yang buruk. Tapi hati-hati mak, karena beda pernikah bahaya mak. Anak kula sampean nakaran tak keluar tak ke pasar mak. Lambak kula sareng panjenengan tahun 70 belum polo saya turun nonton film India nampu ke bioskop mak. Bioskop pasti beda nang Mampawa atau Pontianak atau Singkawang. Mangkena tak perlu ke bioskop, bioskop pada teng TV. Lambak kula sampean nonton irama-irama, oboh repot mak. Mungkin Roma Irama nyanyi keadaan sampean. Gampang mak. Cuma enggak sebelum saya tutup pengajian malam ini. Nah, pedabun Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak menjelaskan hal-hal baru hari ini? Allah langkong adabu mak. 1400 ya tahun yang lalu Allah adabu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tabun Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika suatu hari nanti datang orang-orang fasik kepadamu yang akan merusak imanmu, yang akan merusak anak keturunanmu, yang akan memperlemah imanmu, yang akan menghancurkan ketakwaanmu kepada Allah yang bernama khabar baru, naba. Apa itu naba? Khabar baru, berita baru, teknologi baru yang kita pakai. Periksa apakah cocok untuk dirimu, karena boleh jadi itu akan membawa dirimu kepada kejahiliahan masa lalu. Muntakelero. Engki pada Quran gitu mak. Bodoh hadis, bodoh kitab koneng banyak ikin to panika. Lah sepenting pada kuat tanah. Tapi di samping itu banyak. Si agak tepotero. Si bahaya kan si kinto mak. Jadi naba atau berita baru bisa dipakai selagi itu adalah hal yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah kinto nika kan alhamdulillah kinto lah pada pondok. Senapa pondok kinto mak? Situ nggih. Beda senapa pondok itu? 2. Ini kan luar biasa mak. Luar biasa. Artinya selestarian kita mungkin nyambung ke tempat lain, ke kenangan lain. Beda saya Motura, beda saya Jawa Tengah, beda saya Keman. Tujuannya nanti pulang ke kampung para santri. Karena saya juga santri. Kalau cuma pakai ngade para alumni pondok pesantren manapun kita ini sama. Si alumni Angelen sami. Karena kalau tidak salah Syekhana Abdul Bari itu santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari santrinya Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Seikhwan Thariqah sama. Santrinya Syekhana Darwis. Syekhana Darwis putranya sekaligus murid ayahandanya Syekhuna Fathul Bari. Syekhuna Fathul Bari itu santrinya Syekhuna Khalil Bangkalan. Ketepak saja. Kita satu guru. Oh, ndo aju bani tang pondok empon. Jangan ada kalimat itu. Pala santri gila santri setuju. Masalah perbedaan pondok pesantren itu kan hanya pintu gerbangnya. Isinya sama. Yang alumni Dalwa Bangil sama-sama sebagai santri punya tugas dan kewajiban yang sama untuk menjaga atau himayatul ummah, mengayomi umat di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Nggak usah yang ngajarin yang berat-berat. Lah ngajarin tuan wudu, luar biasa sampean. Ngajarin tuan wudu, ngajarin nikah, ngajarin supaya orang alaku bagus, senang asolawaton, senang berjumpa dan begini. Terutama teman-teman yang di organisasi Nahdlatul Ulama, pengurus mungkin ada pengurus cabang Kabupaten Mempawah, pengurus MWCNU, kecamatan apa ini? Kecamatan Sungai Kunyit, kemudian ada pengurus ranting, sahabat-sahabat Banser, ya. Saya juga pengurus NU. Saya sekarang tercatat sebagai pengurus
PCNU Kota Pontianak sebagai awan. Sebagai ketua awan sama. Ya, karena tugas kita sama. Sama-sama menjaga umat dari kerusakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teti saksi nakul ban panjenengan pagi neng yaumil kiamah. Nah, saya nggak Bu Ibu. Kok lengan tok Bu Ibu lana. Saya nggak tiati jaga foto nakul ban panjenengan. Jaga anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita ini terpedaya kepada hal-hal yang baru hari ini. Saya sebenarnya bersedih, Pak. Kita mesti bersedih sebenarnya. Tapi berharaplah kepada Allah, mudah-mudahan bangsa ini bisa lebih baik. Sekarang, Pak, saya jelasin, Pak. Data yang menunjukkan anak-anak seumuran SMP, putri-putri yang seumuran SMP, yang pernah melakukan hubungan suami istri yang bukan dengan suaminya, itu sudah sekian persen, ada sekitar 5% di Indonesia. Yang tingkat SMA itu sudah 8% melakukan hubungan suami istri bukan dengan suami. Yang mahasiswi lebih banyak lagi, mencapai 11-12%. Padahal kita jujur, diakui atau tidak, Indonesia ini 80%-nya muslim. Penduduk Indonesia itu 272 juta. Termasuk kuluban sampian. Meras kuluban sampian nih, Pak. 272 juta. Muslimnya berapa, Ustaz? Muslimnya 220 juta. Dari 220 juta muslim itu, berapa yang betul-betul faham agama Islam? Dan itu sangat sedikit. Dan itu hanya ada di dunia pesantren yang sungguh-sungguh. Maka tugas dunia pesantren melahirkan santri-santri pulang ke masyarakat himayatul ummah. Menjaga umat, menyampaikan ilmu Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah. Dibenci itu biasa. Tidak disenangi itu biasa. Jangankan kita. Kanjeng Rasul Muhammad SAW adalah orang pertama yang sangat dibenci oleh orang-orang kafir pada masa itu. Jadi para santri, walaupun kita berbeda pondok pesantren, karena saya pernah ngaji di beberapa pesantren, Pak. Ada sekitar 5 pondok pesantren yang pernah saya masuki. Engki cuma masuk beria, Mak. Tak ngaji, Mak. Tapi mun santri penikelakan pinter, Mak. Sebelum saya tutup, lembe kulek pondok penika pernah dadi mudabbir. Mudabbir penika keamanan, Pak. Laku kulit cuma aku rotan. Reng mager renget tok. Gayana ya cuma aku rotan. Aduh mun lenget lak kulit takok, Pak. Kulit oros lambut tapi suara kan raja. Mula kalau 11 malam aku tuh tedung kapi. Tok niam. Laku kol telok kol Pak gom. Cuma kaya lak tuh guys. Tapi kata aku hula, Mak. Situng waktu bade sepupu hula detung. Mas, lapar. Apa? Lapar, Mas. Buat makin kok kan kekenyangan tak? Coba ultung malam, Mak. Andi beras kaki. Beras dikit imam Mas iku. Milan kula atanya kesampian, Mas. Aduh. Kaki tandi beras makin kok pada tandi, Cong. Arya pada ben orang gundul cek taja obunya mana. Pada tandi obun dia. Pas katin apa ya masuk? Lu Cong. Mun santri ya biasa na akal banyak. Supaya tak haram leki nyari hukum, Cong. Nyari heler, Cong. Nyari heler na hukum, Cong. Teti tetanggana pondok menika mak andi bungkana jambu. Tepana buah banyak, Mak. Arya, Cong. Jambu. Wah. Ajo, Mas nonoreng, Mas. Leki kan haram. Enggak bisa halal, Jong. Carana manter bade beburu. Leki mau bade beburu ngakan pas keker kan dinreng tia, Jong. Kan tak ngicoknya mana. Oh, masuk akal. Dari kulit tong panika, Mak. Senunggu beburu sampai kol 2 tak ada tuh, Mak.
Dukin dema kapi baburu rian dia. Walakin kesiangan kapir ya. Tedung pas sampai tak cek bujare kol dua dan jong ya. Le pokol sabak situng ekol dua lebar du polo. Beda baburu datang mak. Le baburu saya ngakan ku beda keker mak. Aduh jangan susah, aduh cong tahun le cong. Nyari akal mas. Le me pak kaki sedih ya. Cek lapar ya kok. Oh iya lah pentong gue ya jong. Pentong baburu na jong. Mun buana keker aji bonus. Aji ya jong. Aji ya leki mun kalak nyaman sarikah. Harta curian. Leki mun keker beho ko manja jong. Lu kotoh. Harta temuan. Lu air baburu mereka pentong. Keker ku buana jambu. Aduh pas katin apa mas? Lu kotoh ya jong. Ajar harta temuan. Rebu keduain. Obe boleh ho ko manja jong. Ada bani lu kotoh. Apa nih kah? Ada ghanimah, harta rampasan perang. Mun santri menika kana kelebonnya. Au beto ho kuma. Dari haram bisa jadi makruh, bisa halal lagi. Nah, jadi para rabu, para tretan setuju. Sebatan kau lemul jaki. Manter panapah saya pada pasar batan kau lekinto. Tetia kesayan benteti manfaat. Manter nak boten kula sareng panjenengan cetia orang sesolih ben sesolihah. Keluarga kula sareng panjenengan jaga sareng Gusti Allah dari fitnah dunya kantos akhirat. Ben rezekenah manter rezeki sehalal setetia lan jalan ibadah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyoon pangaporah dak para kiai, dak para ustad, dak para guru-guru ngaji, para karena tadi saya lupa nyebut Pak Kades. Siapa nama Pak Kadesnya, Pak? Hah? Muhammad Harun. Sudah berapa periode Pak? Oh 1 periode. Berapa tahun sudah? Oh Ki Abid. Ki Abid sesuatu Ki aja. Ki karya 3 tahun, Ki Majarotang 3 tahun gitu. Ndak Pak Harun. Mudah-mudahan Pak Harun kita ini menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Nah, mungkin karena tak jujur, tak adil, tak amanah, apa toron? Beni petoron oring ngama, lagi petoron oring ngah, petoron sifat-sifat setak saya. Cara nah datangi berikan nasihat. Ya Pak Harun kan butuh nasihat. Ya Pak Harun, saya ingat pesan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dan ini khusus untuk Pak Kades, Sayyidul Umam khadimuhum. Pemimpin umat adalah pelayan bagi umat. Jangan jadi pemimpin minta dilayani, tetapi jadilah pemimpin yang siap melayani. Dan itulah yang akan menjadi amal soleh Pak Kades dari dunia lebih-lebih di akhirat. Terima kasih. Nyoon saborah minang ke dari awal kantos akhir. Banyak hal-hal sekorang saya, korang parcukeh, korang salpa de pemangkina ajunan saja. Nyoon saborah. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.